Santapan Harian Minggu 10 Desember 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Tawarik pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut di hadapan-Mu ya Kristus. Kami berserah di dalam kasih dan kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik 14 ayat 2-15. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, "Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru." Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarai semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Sahabat Santapan Harian, sebagai Raja Yehuda, Asa dicatat sebagai seorang raja yang baik dan benar di mata Tuhan. Apa yang telah dia lakukan dalam hidupnya? Asa menyingkirkan penyembahan berhala yang ada di Yehuda. Ia juga mengajak rakyatnya untuk mencari Tuhan dan menaati hukumnya. Namun, hidup takut akan Tuhan tidak membuat dia kebal terhadap pergumulan hidup. Zerah, orang Ethiopia,
menyerang Asa dan rakyatnya dengan 1 juta orang pasukan dan 300 kereta. Padahal Asa hanya memiliki pasukan beberapa ratus ribu orang. Asa mengakui segala kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Tuhan. Ia tahu bahwa tanpa Tuhan yang lemah tidak mungkin melawan yang kuat. Ia bersama rakyatnya tidak mungkin bertahan dari serangan Zerah. Tuhan mendengar doa Asa dan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu sehingga mereka kalah. Tidak ada satupun yang tinggal hidup karena mereka dihancurkan oleh Tuhan. Bangsa-bangsa sekitar menjadi takut sebab mereka mendengar dan menyaksikan bagaimana Tuhan, Allah Yehuda, menyatakan kuasanya. Relasi yang baik dengan Tuhan akan membawa kebaikan dan kedamaian ke dalam hidup kita. Namun, itu bukan berarti kita dilepaskan dari segala persoalan kehidupan. Kesulitan dan tantangan akan selalu ada. Hanya saja kita akan dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapinya dengan benar. Seandainya kita seperti Asa yang mendapat tekanan dari musuhnya, tetapi kita mengakui kelemahan kita dan berharap hanya kepada Tuhan, maka sebagaimana Dia menolong Asa, maka Tuhan pun akan menolong kita tepat pada waktunya. Ketika kita berdoa dan mohon pertolongannya, mungkin masalah kita tidak selesai saat itu juga, atau mungkin kita tidak mengalami kemenangan besar seperti Asa. Namun, kita bisa yakin bahwa Ia tetap ada bersama kita. Relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan memberi kita ketenangan dalam menghadapi pergumulan. Kita akan dimampukan untuk bertindak dengan benar saat kita berharap dan mengandalkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, urapi hati kami agar tidak menyimpang dan selalu berada dalam rencana-Mu. Kami rindu sepanjang hidup kami senantiasa mengandalkan Engkau sampai akhir. Karena kami percaya, tanpa Engkau kami tidak sanggup melewati hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.